Anak yang bijak mendatangkan sukacita pada orang tuanya. Anak yang bebal mendatangkan duka pada mereka. Saudara-saudara dalam kemanusiaan, saudara-saudara yang ada di area hidup dan kehidupan sekarang ini, yang saya sapa kalian semua sebagai saudara dalam kemanusiaan. Sekarang ini Anda sebagai anak atau sebagai orang tua atau sebagai orang dewasa yang gundah gulana terhadap anak-anak Anda sendiri, atau masih terbilang sebagai anak namun dengan ciri khas yang disampaikan oleh Amsal hari ini, Amsal pasal 10. Ayat-ayat dalam Amsal pasal 10 ini saya sengaja pilih mengangkat dua bagian tentang anak-anak yang bijak dan anak-anak yang bebal. Anak-anak yang sudah diajari, sudah dididik, sudah diajarkan hal-hal baik dan benar, tapi tidak mau mendengar. Mereka tegar tengkuk, kedegilan hatinya. Semua didikan dan teguran hanya berlalu begitu saja. Mereka mendengar tapi tidak pernah menyimpan dan melaksanakan dalam kehidupannya. Sebaliknya, anak yang bijak menurut Amsal melakukan sesuai dengan apa yang dididik, diperintahkan, dan melakukan dalam hidup dan kehidupan. Anak yang bijak takut dan tunduk pada Tuhan, ikuti didikan dan menjalaninya sebagai jalan kehidupan. Berpengalaman, sukacita, kokoh kuat, bahkan hidup dengan menyenangkan. Tapi berbanding terbalik dengan anak-anak yang bebal yang saya sudah sebut tadi. Coba saudara atau Anda atau kita sekalian memperhatikan dua model anak atau anak-anak dalam hidup dan kehidupan kita. Mungkin mereka nyaris seperti anak yang bebal, anak yang tidak dengar-dengaran, anak yang kepala batu, anak yang memberontak, atau anak yang walaupun sudah mendapat didikan dan teguran, tapi dia tetap tidak mau berubah. Coba lagi memperhatikan bagaimana dengan anak-anak yang taat, yang tunduk dan bijak. Tentu beda. Namun jika ada seperti itu, jika ada di lingkaran kita, di tengah keluarga kita, atau di rumah kita, dua model anak seperti itu, dua-duanya adalah anak kita. Kita tidak mungkin memilah kasih sayang. Kita tidak mungkin membeda-bedakan mereka yang bebal dan mereka yang bijak itu dengan perhatian yang kurang atau perhatian yang berlebihan kepada salah satunya. Tugas kita adalah bagaimana merubah anak bebal menjadi anak yang bijak. Tugas kita adalah terus-menerus membimbing mereka supaya mereka kembali kepada hal-hal yang benar. Itu maunya Amsal.
selama mereka masih terhitung sebagai anak atau anak-anak dalam keluarga, selama mereka masih berada di dalam lingkaran pengaruh kita, atau mereka masih berada di dalam daya jangkau mobilitas kata, pergerakan, dan juga tegur kata-kata, ungkapan perhatian kita, maka tetap saja mereka harus mendapatkan orasi dan narasi edukasi dari kita, sehingga mereka belajar untuk kembali atau belajar untuk menjadi orang-orang yang baik dan benar dalam hidup dan kehidupan. Seseorang yang bebal tidak mungkin dia terus-menerus bebal sebelum dia mati. Ada saatnya ia berubah, ada saatnya perubahan itu terjadi pada dirinya selama ia masih hidup. Namun, jika ia tidak berubah dan sampai akhir hidup dan kehidupannya dia tidak pernah berubah, maka itu adalah urusan Tuhan. Itu adalah risiko yang dia tempuh, jalan yang ia tempuh, jalan kesia-siaan, jalan kebinasaan, ia jatuh di dalam kebodohannya sendiri karena mengabaikan teguran, didikan, bimbingan, edukasi dari saudara dan saya. Sebaliknya, jika ada anak-anak yang tunduk, taat pada Tuhan, pada didikan, maka mereka akan menjalani hidup dan kehidupan penuh dengan sukacita, kokoh, kuat, dan teguh. Bahkan mereka bisa menikmati durasi hidup dan kehidupannya dengan sukacita karena Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, hiduplah dengan sukacita, maka saudara juga bisa mendatangkan sukacita kepada orang lain. Ciptakanlah anak-anak yang bijak, karena mereka akan mendatangkan sukacita kepada saudara dan saya sebagai orang tua. Robalah anak-anak yang bebal. Jangan biarkan duka itu terus-menerus ada di dalam hidup dan kehidupan. Berserulah kepada Tuhan agar Dia memampukan diri kita, diri Anda dan saya, sehingga punya kemampuan, punya kekuatan untuk merubah kebebalan menjadi ketaatan kepada Tuhan. So, mari kita bergerak bersama, hiduplah dan isi hidup ini dengan orasi dan narasi, didikan, edukasi, bimbingan, dan minta kekuatan dari Tuhan untuk merubah segala sesuatu dalam hidup, terutama mereka yang ada di dalam daya jangkau kita, ya mereka yang masih disebut anak, untuk menjadi orang-orang yang bijak, dan kita akan menikmati hal tersebut sebagai anugerah, hadiah dari Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita. Kita tunduk kepala. Tuhan, jadikan kami sebagai perubah manusia, sehingga di sekitar kami adalah orang-orang yang bijak, yang mendatangkan sukacita kepada kami. Amin.